adalah Mazmur 122 ayat 1. Mari kita buka. Kak Mega silakan baca Mazmur 122 ayat 1. Silakan Kak Mega bacakan. Kak Mega, Mazmur 122. Baca aja, bentar. Saya aja. Mazmur 122 ayat 1. Bentar, Mazmur, sabar. Mazmur 122 Mazmur berapa? 122 Christine 122 ayat 1. 122 ayat 1. 1. Mazmur 122 ayat 1 ya? Betul Christine, Kak Christine. Hah? Iya, baca. Silakan. Aku bersuka-cita kepada orang yang berkata kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, hari ini saya nggak khotbah. Konteksnya saya nggak khotbah hari ini. Kita sharing. Coba kalian renungkan. Kata, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Menurut kalian apa itu? Coba buka kamera teman-teman. Kak Tiopan, Kak Mona, Kak Febri, Kak Fira, Kak Lisa. Biar enak kita sharing ini. Maksudnya gimana? Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Apa konteks firman ini? Teman-teman. Menurut Kak Mega apa konteks firman ini? Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Coba Kak Christine, apa arti tema ini? Menurut saya, Ya. firman ini menunjukkan supaya mengajak kita pergi ke rumah Tuhan, bukan sebagai bukan kegiatan, tapi supaya kita merenungkan apa yang kita lakukan, perbuatan kita. Itu aja. Terima kasih. Itu juga bisa. Oke, saya langsung ya. Oke, tema hari ini adalah miliki hati apa teman-teman? Ibadah. Apa teman-teman? Miliki hati ibadah. Nah, kenapa tema hari ini miliki hati ibadah? Karena kehidupan kita adalah ibadah. Rutinitas kita adalah ibadah. Jadi ibadah jangan sekedar ibadah, tetapi memilikilah hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Kenapa tema ini memiliki hati yang ibadah? Mau kita belajar bahwa hati yang orang memiliki ibadah adalah hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita memiliki hati seorang ibadah, seorang pelayanan, seorang pimpin pujian atau apapun, kita harus memiliki hati ibadah. Amin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengajarkan bahwa kita adalah seorang yang harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Ketika kita haus dan lapar akan ibadah, akan kebenaran firman Tuhan, kita pasti akan hidupnya selalu bersukacita. Amin. Kenapa bersukacita? Karena memiliki hati yang ibadah. Amin. Artinya, kita harus benar-benar memahami, ibadah itu bukan sekedar rutinitas, tetapi ibadah yang sejati adalah memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Seorang pelayan Tuhan, seorang pimpin pujian, seorang pimpin atau seorang apapun harus memiliki hati seorang ibadah. Karena dalam kehidupan rohani kita adalah seorang ibadah. Amin. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita benar-benar benar-benar ibadah kepada Tuhan, bukan sekedar rutinitas. Ibadah kita dipakai Tuhan. Amin. Kita dipakai Tuhan. Tetapi banyak yang kita sering mendapatkan, kalau ibadah, sekedar hadir, mohon maaf, kita harus haus dan lapar dulu. Milikilah. Amin. Saya nggak mau kita sekedar ibadah, tetapi kita mau semua malam ini kita belajar harus memiliki hati seorang ibadah. Amin. Bertanya dalam Quran kita, kalau kita mau memiliki hati yang ibadah,
kita harus benar-benar haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Nah, apa ciri orang yang memiliki hati yang ibadah? Yang pertama, prioritaskan waktu Tuhan. Amin. Jelas suara saya, Kak Mega? Kenapa lagi? Kacau nih HP. Menghubung lagi. Kacau nih HP. Ano tuh? Baik. Sorry teman-teman. Shalom. Sorry ya jaringannya. Jadi dalam pelajaran kita malam ini, saya mau kita semua harus memiliki hati seorang ibadah, hati seorang hamba. Amin. Siapapun kita, gini ya, seorang ibadah itu bukan pendeta, bukan pelayan Tuhan, bukan teman-teman. Tetapi seorang ibadah itu adalah diri kita. Amin, Kak Mega. Amin semua. Jadi, apa ciri orang memiliki ibadah? Yang pertama adalah prioritaskan waktu Tuhan. Amin. Artinya dalam pelajaran kitab Mazmur 122 ayat 1 ini, bahwa kita belajar bahwa kita harus mengutamakan waktu Tuhan. Ketika kita mengutamakan waktu Tuhan di dalam hidup kita, maka di dalam hidup kita mengalami sukacita. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Artinya kita harus memprioritaskan waktu Tuhan. Artinya dalam kesibukan kita sehari-hari harus utamakan Tuhan dalam aspek kehidupan kita. Amin. Dalam kesibukan apapun kita harus utamakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dalam ibadah jangan menunda-nunda. Karena ketika kita di dalam ibadah kita menunda-nunda akan kehilangan berkat Tuhan. Amin. Berkat itu bukan bicara jasmani, tetapi kerohanian kita. Kerohanian kita diberkati karena kita dikasih napas kehidupan. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, maukah kita melayani Tuhan? Mau nggak kita beribadah kepada Tuhan? Amin. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, kita harus memprioritaskan waktu kita untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membawa sikap penyembahan, bukan sekedar ritual atau rutinitas. Amin. Kita benar-benar membawa sikap hati penyembah. Penyembah apa? Di dalam roh dan kebenaran. Di dalam kehidupan tersambung roh Tuhan. Di dalam kehidupan kita mengalir. Amin. Jadi artinya seringkali ibadah hanya fisik saja, tetapi hatinya kemana-mana. Betul atau salah, Kak Yopan, Kak Mega, Kak Mona Lisa? Seringkali kita ibadah tapi hati kita kemana-mana. Betul nggak? Makanya malam ini kita belajar kalau kita mau memiliki hati seorang ibadah, harus benar-benar seringkali kita benar-benar ketika kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, milikilah sikap hati ibadah. Amin. Nah, malam ini kita belajar bahwa persembahan hidup kita kepada Tuhan dengan tulus hati, dengan sikap hati penyembah. Kita semua itu penyembah. Amin. Penyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam Roh Kudus. Amin. Nah, contoh sikap hati penyembah. Yang pertama adalah sikap hati merendah. Rendah hati. Bukan direndahkan. Rendah hati. Dikucilkan mau di apapun kita, ya sudah nggak apa-apa. Amin. Yang kedua ada sikap hati bersyukur. Tetap bersyukur. Amin.
dalam keadaan apapun kita tetap apa, teman-teman? Kak Ian? Bersyukur. Nggak tahu. Atau baru naik. Oke. Tema hari ini Kak Ian, sikap hati penyembah. Nanti kamu buka Mazmur 122:1. Oke, kita lanjut. Yang poin ketiga adalah sikap hati menghadap Tuhan. Sikap hati kita gimana kalau kita menghadap Tuhan? Apa kita main HP atau fokus? Itu tergantung diri kita. Seringkali kita ibadah adalah beban. Betul atau salah? Ibadah itu adalah beban. Betul nggak Kak Tiopan? Atau banding kebalik, ibadah itu adalah sebagai sukacita. Amin. Ibadah itu bukan beban, tetapi ibadah yang sejati adalah memiliki sukacita. Jelas suara saya, Kak Ian? Jelas banget. Bentar ya teman-teman. Kadang-kadang kenapa ya HP kayak gini ya teman-teman? Nah, bagaimana cara kita merespon memiliki hati yang ibadah? Responnya adalah satu, mengutamakan ibadah dalam jadwal hidup kita. Mengutamakan ibadah. Amin. Ketiga, di dalam hidup kita, respon yang baik memiliki hati seorang ibadah. Respon kita adalah jadwal ibadah nomor 1. Sebelum ada jemaat, kita udah datang duluan. Itu. Amin. Yang kedua, ada menyiapkan hati sebelum ibadah. Artinya, kita jangan memikirkan yang lain. Oh, kompor saya belum diituin, belum dimatiin. Benar nggak Pak KPB? Tetapi, respon kita apa, teman-teman? Sebelum ibadah, kita harus bilang, doa dulu. Amin. Yang ketiga, bersyukur atas kesempatan beribadah. Kita harus bersyukur. Selama kita masih diberikan napas kehidupan, kita harus bersyukur. Amin. Yang keempat adalah bersukacita saat diajak ibadah. Kita bersukacita. Oh Tuhan, terima kasih saya sudah ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lord in Jesus Christ. Amin. Apa dampaknya ketika kita memiliki hati yang ibadah? Kalau kita memiliki hati seorang ibadah, hubungan kita dekat dengan Tuhan. Amin. Ibadah itu bukan rutinitas, tetapi harus benar-benar dekat kepada Tuhan, mengenal pribadi Tuhan. Amin. Yang kedua, membangun komunitas yang kuat di dalam iman. Kita berdoa untuk komunitas kita. Kita harus membangun komunitas kuat di dalam iman kita. Amin. Jadi ibadah yang sejati, kita harus membangun komunitas yang kuat. Kita bersama membangun komunitas yang kuat. Bilang, komunitas yang kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hidup dengan penuh sukacita. Ketika diajak ibadah, Lord Jesus, saya beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Oke? Intinya, kalau kita mau memiliki hati yang seorang ibadah, harus dimulai dari diri kita sendiri. Baru kita mengajak orang lain. Amin. Itu saja. Firman-Nya singkat, jelas, padat. Saya tidak berlama-lama lagi. Mari kita bersatu dalam doa dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sudah merenungkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman. Bentar teman-teman, saya agak pilek. Ada beban doa dari Kamuna Lisa. Apa Kamuna Lisa bebannya? Silakan. Oke, saya minta didoain. Oke, saya doakan. Terus Kak Perdi yang lagi sakit, lagi sesak napas. Mari kita bersatu dalam doa.